Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya langsung saja kita proses perakitan. Di sini saya sudah melakukan pergantian karet balancer dan bearing balancer. Pertama-tama kita kasih lumasi dulu di bagian bearing-bearingnya sambil kita cek-cek dan kondisi bearingnya semuanya pada bagus. Langsung kita proses pemasangan. Kita gunakan crankcase sebelah kanan bagian kopling ya, supaya apa? Supaya mudah saat kita lihat proses pengetopan balancernya ini. Nah, jadi yang ada marking titiknya ketemu dengan yang ada markingnya lagi, jangan sampai salah top ya. Oke, langsung kita masukkan secara bersamaan seperti ini teman-teman. Nah, dan harus pas dan bersamaan sambil kita goyang dikit. Kemudian plug harus sampai masuk dengan pas ya teman-teman, nggak perlu dipanasin, langsung ngepas. Kita putar lancar dan mantap. Oke, setelah proses pemasangan bagian gigi balancer, kita langsung ke bagian rasio ya. Nah, untuk rasio primer dan sekunder itu ringnya mengunci, jadi nggak bakalan amburadul kecuali yang ini. Cuman ada satu nih, kalau misalkan amburadul jadi mudah teman-teman. Nah, yang ini kita lihat nih susunannya. Ada ring kecil teman-teman ya, ring kecil. Kemudian ada bos. Nah, kemudian ada gigi lagi. Kemudian ring. Nah, jadi seperti itu susunannya kalau misalkan amburadul. Langsung kita pasang secara bersamaan seperti ini teman-teman nih. Nah, posisikan. Nah, bersamaan. Langsung kita masukkan secara bersamaan juga sampai plug. Sediakan kopinya ya, karena ini durasinya lumayan ya, jadi kita membutuhkan waktu. Mudah-mudahan ilmunya bisa menerap dan bermanfaat, bisa tutorial langsung sekali lihat langsung bisa seumur hidup. Nah, kemudian perhatikan capit hidungnya ini tidak bisa tertukar semuanya ya. Nah, yang ini di sini yang kecil ya, jadi ini nggak bisa saling tukar teman-teman. Tuh, karena nggak bakalan masuk kalau misalkan tertukar, jadi semua pasti bisa. Nah, yang ini juga sama, nggak bakalan sampai tertukar, karena kalau tertukar nggak bakalan masuk tuh ya. Tuh, lihat. Nah, yang ini di bawah kita angkat dikit. Nah, harus pas dan bagian centilanya menghadap shift drum semua ya. Nah, yang ini menghadap shift drum semua tuh, lurus. Ya, teman-teman seperti itu. Kemudian langsung kita pasang bagian shift drum. Nah, ini ada per penekan netral ya ataupun top. Nah, posisikan seperti ini. Setelah kita masukkan shift drumnya, langsung kita masukkan bagian capit udang ataupun garpuh ya, bisa disebut garpuh juga ini. Nah, kita masukkan secara perlahan satu-satu aja. Nah, oke. Kemudian tinggal kita pasang pennya. Nah, satu udah langsung masuk. Jadi ini dalamannya udah cuma segini aja teman-teman, gampang ya, bisa dibelajari, tidak ada yang rumit tuh. Kemudian tinggal kita putar. Cara memutarnya, kita putar dulu asnya. Kalau nggak diputar asnya nggak bakalan bisa berputar shift drumnya ya. Nah, harus sampai mentok ya di bagian shift drumnya. Nah, kalau udah mentok udah nggak bisa diputar lagi. Ke kanan dan ke kiri harus sampai mentok ya untuk pengetesan gigi ya. Nah, oke, ini udah mantap. Untuk posisinya mau di gigi berapa aja boleh lah, tidak ada gangguan. Kemudian kasih oli. Nah, setelah kita kasih oli seperti ini, langsung kita kasih lem. Kita kasih lemnya satu permukaan saja, dan cara ngasih lemnya ditotol-totol saja seperti ini, jangan sampai ngedagleg karena nanti kebanyakan. Sedikit aja nanti keperet jadi melar itu untuk tribonnya itu. Kemudian pasang 2 buah pin dowel ya. Nah, yang ini dan yang ini. Ada 2 biji. Kemudian tinggal kita sediakan crankcase kiri. Crankcase kiri. Nah, ini jalur olinya nih, jalur oli jangan sampai kasih lem tuh. Jadi yang itu saya nggak kasih lem. Nah, yang ini nggak saya kasih lem karena ada jalur oli. Kalau misalkan ada lemnya nanti kesumbat jalur oli yang ke bagian rasio dan menuju kopling seperti itu teman-teman. Nah, langsung kita pasang. Nah, oke, kita goyang-goyang dikit, plek. Nah, udah sampai dengan masuk. Seal gearnya bagus, tidak ngelipat ya. Oke, setelah ini tinggal kita putar sedikit, coba putar sedikit karena ini udah rapat dan lancar sekali teman-teman. Harus sampai dengan lancar seperti itu putarannya. Kemudian untuk baut-bautnya mudah, sekitar 1 sentian dari permukaan crankcase ke baut ya. Kalau misalkan mendem berarti kependekan, kalau misalkan tinggi berarti kepanjangan. Nah, saya juga tidak menghafal tapi saya melihat ya. Karena saya nggak harus menghafal baut-baut di mana-mana, tapi bisa kita lihat dengan cara
panjang pendeknya. Nah, di bagian dalam mesin juga ada tuh ya, 2 biji. Jadi kita harus ingat tata letaknya seperti itu teman-teman. Nah, setelah terpasang seperti ini tinggal kita kencangkan secara merata dulu. Jadi nggak perlu kenceng dulu ya, nggak perlu dikencengin satu-satu, yang penting masuk dulu semuanya rata. Setelah rata semua baru kita kencengin satu-satu menggunakan manual ataupun kunci torsi, terserah teman-teman ya. Nah, ini saya kencangkan secara merata. Oke, setelah saya kencangin, teman-teman juga bisa. Nah, di sini ada 2 buah baut lagi, tapi bautnya baut 10 ya, menggunakan kunci 10. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bongkar, di sini harus dibuka dulu. Kalau misalkan nggak dibuka, bautnya nggak bisa dibuka, dibelah mesinnya nggak bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kencangkanlah secukupnya saja nih. Oke, udah kenceng. Kemudian tinggal kita putar ya, kruk as putar. Nah, harus lancar seperti ini, jangan terjadi seret ataupun apapun ya. Nah, oke, setelah ini tinggal kita pasang bearing push. Mau dipasang duluan boleh, dipasang belakangan juga boleh. Itu tergantung teman-teman, jangan sampai ketinggalan saja. Kalau misalkan ketinggalan ya harus bongkar blok piston. Jadi nanti setelah terakhir, wah ini ketinggalan, jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu step by stepnya. Nah, yang kerucut seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menekan bearing kruk as supaya tidak berputar di dudukannya. Jadi dudukannya aman, tidak bakalan cepat lobok. RPM rendah, RPM tinggi, ini fungsinya untuk menahan bearing ya. Nah, kemudian pasang ring dan pasang mur, caranya seperti ini. Kalau misalkan di luar ada sulit, kalau mau dipasang duluan juga lebih mudah. Nah, kalau seperti ini harus ditekan dulu pakai obeng. Ringnya kita tekan pakai obeng, kemudian tang snap ring juga gunakan. Nah, langsung sampai mengunci. Udah ya, kita ketuk dikit sampai dengan plug aja. Nah, jadi seperti itu caranya. Mau dipasang duluan boleh, pasang terakhir juga boleh, asal jangan sampai lupa. Kemudian tinggal kita putar lagi dan lancar sekali ya. Tuh, enteng teman-teman, harus enteng. Nah, setelah ini tinggal kita rakit di bagian, ada ring dulu ya, ring besar. Nah, kemudian ada 2 buah pindowel di bagian pompa oli. Pompa oli pastikan tidak tersumbat, disemprot. Kemudian langsung pasang gigi pompa olinya. Kemudian bautnya. Jadi baut-bautnya jangan sampai berpindah domisili juga, harus sesuai dengan urutan pertama kita bongkar ya, harus di situ lagi. Kalau di Jakarta, kalau di Sumedang, ya kalau di Ancol gitu ya. Jangan salah domisili, kita putar, mantap. Kemudian tinggal kita pasang ini pen di bagian shift drum, ada 2 biji kecil-kecil, hati-hati rawan hilang kalau misalkan kita tidak teliti saat pembersihan ataupun pembongkaran. Kemudian langsung kita pasang dulu bagian ceker ayam ataupun as persneling ini sampai masuk, tidak ada ringnya ya, tidak ada. Nah, kita ketuk dikit. Nah, oke, setelah masuk seperti ini tinggal kita pasang bintangan. Nah, dan bintangannya juga nih, bintangan jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan terbalik nanti si lubang bautnya tidak pas, jadi harus ngeplak. Karena posisinya seperti itu tuh, beda tuh. Kalau misalkan geser dikit si baut nggak bisa dikencengin ya. Nah, tahan itu stoppernya, tahan ke bawah, ceker ayamnya ke bawahin, kemudian langsung kita plug, pasang sampai masuk. Nah, udah masuk seperti ini. Kemudian jangan lupa pasang ringnya supaya si pen shift drum itu tidak lepas. Ada ring besar dan bautnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian langsung kita kencangkan secukupnya saja, takut patah. Oke, setelah ini tinggal kita pasang pernya. Nah, pasang pernya, lihat teman-teman. Nah, seperti itu. Aduh, tangan saya sampai luka tuh. Gak tahu kena apa, saya juga nggak kerasa itu, juk-juk berdarah aja. Kemudian tinggal kita tes dari netral 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini netral nih. Kemudian ini 1. Kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, 6, 5, 4, 3, 2, 1 netral. Mantap teman-teman. Oke, udah netral lagi. Kemudian di sini pasang pen ya, sepi. Kemudian gigi primer. Nah, nggak bakalan terbalik di sini. Paskan. Nah, oke, sudah masuk.
kemudian ada ring, kemudian ada mur. Nah, murnya dibolak-balik sama as sekunder itu bisa saja, tapi jangan sampai terbalik lah. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 19. Nah, kita pakai impact. Nah, tahan stang share-nya, mantap, udah kencang. Kemudian tinggal kita putar lagi, harus banyak diputar-putar supaya nggak oleng kapten nih. Oke, udah. Kemudian tinggal kita pasang gigi engkol, as engkol nih, as engkol pasang ada ring di dalam, nggak bakalan murag ringnya. Kemudian ini gigi lawannya sesuaikan dengan coakan, nggak bakalan bisa digusar geser. Harus pas dengan plat di bawah itu untuk penahan stoppernya tuh. Nah, jadi di bawah itu. Kemudian pasang ring, bukan ring, ini per. Kemudian ring, kemudian per engkol. Nah, per engkol harus masukin ke bagian sepinya. Ada lubang kecil. Nah, masukin. Kemudian ada bos plastik fiber ya. Nah, coakannya ini pas di bagian pernya yang di centilannya. Nah, kemudian angkat ini per engkolnya sampai ke atas, mengunci ataupun mengancing di atas tuh. Kemudian setelah itu tinggal kita putar. Putar, tidak ada bergesekan, kemudian engkol. Bisa pakai tang, bisa pakai engkolannya. Nah, ketika di engkol, as kopling berputar ya, mantap. Kemudian setelah ini tinggal kita pasang ring. Nah, ringnya ada 2 nih. Bolak-balik boleh nggak? Boleh, karena sama saja. Ya, meskipun nggak dibalik juga kelihatan. Ada bekas oli kering, jadi itu pasti di bagian dalam. Kemudian pasang bos, kemudian pasang rumah kopling. Kita putar lagi, mantap. Kemudian ada ring lagi ya. Kemudian di sini langsung kita rakit. Rakit dulu kampas kopling dan plat gesek di luar ya. Nah, plat kopling, plat geseknya dikasih oli dulu. Kemudian plat geseknya mau yang tumpul diratain semua boleh, mau yang tajam-tajam boleh. Yang penting rata semua ya. Jadi seperti itu pemasangannya, nggak ada patokan, tergantung selera dan semuanya benar. Mau dibolak-balik juga untuk plat geseknya, tidak ada salah, tidak ada kendala. Nah, setelah dipasang seperti ini, kemudian di bagian tutupnya ada top. Titik dengan titik harus sejajar. Nah, sejajar teman-teman. Nah, lihat titik ketemu titik. Nah, di atas. Oke. Kemudian supaya lebih mudah kita rapihkan dulu, kemudian pakai baut di sini supaya untuk menarik keluar nanti. Nah, kemudian kita masukkan di rumahnya, langsung kita plug sambil digoyang-goyang, dipas-paskan lah sampai masuk. Nah, seperti itu teman-teman, lumayan rada susah ya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini harus ngeplas juga, ngeplak. Jangan sampai nyengsol aja. Nah, oke, udah ketekan semua, ditarik, mantap. Setelah itu tinggal kita pasang ring. Pasang ring dan mur. Kemudian untuk proses pengencangan kita masukkan ke gigi 1, kemudian tahan pakai tang jepit di bagian as gearnya. Kemudian kita kencangkan pakai impact di sini. Jadi lebih mudah. Tuh ya, mantap. Secukupnya saja. Kemudian pastikan saat diputar ini bisa berputar. Nah, berputar di tempat. Nah, seperti itu. Kemudian pasang saringan oli ya. Saringan olinya kita pasang. Kemudian tinggal kita pasang apa ya? Pasang per kopling. Nah, per koplingnya kita pasang. Kemudian ini untuk platnya, plat bearingnya ya. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Kalau misalkan dibalik nanti nyeplot ke dalam. Nah, di sini yang harus diperhatikan nih teman-teman. Karena saat pemasangan platnya ini bisa menyebabkan gerdeg ataupun dut-dutan di bagian kopling. Kenapa? Karena nggak center. Jadi cara mengsenterkannya ya tinggal kita lihat nih. Si bearing dalam, diameter dalam harus pas dengan diameter tengah-tengah as hose coupling itu ya. Nah, yang saya geser-geser tuh saya paskan seperti itu teman-teman. Tuh, saya ngepas. Pokoknya harus bisa secara feeling lah mengepaskan di bagian tengah-tengah seperti itu teman-teman. Supaya nggak nyengsol ya. Kalau nyengsol kan nanti bisa oleng, jadinya endut-endutan. Nah, kita kencangkan langsung manual saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita putar. Nah, kita putar sambil kita tekan bearingnya apakah terjadi oleng atau enggak. Nah, kalau misalkan ditekan pakai jempol itu kerasa kalau oleng. Kalau ini kan udah lurus ya, mantap. Langsung lanjut kita pasang blok kopling. Nah,
ada o-ring ya di bagian pipa yang radiator, kemudian 2 buah pin dowel dan packing. Nah, kemudian udah rapat seperti ini, tinggal kita putar, lancar, tinggal kita pasang baut-bautnya. Semua pasti bisa cara pasang baut. Kemudian langsung kita rakit bagian piston. Nah, ini piston udah saya bersihkan. Ini masih bagus, kompresi belum tembus ke dalam. Ya, udah saya kerik itu di bagian kerak-kerak bagian atas pistonnya. Kemudian langsung kita pasang, dan ring pistonnya saya posisikan dengan selera saya sendiri. Langsung kita pasang, tanda in ke in ya, jadi jangan sampai terbalik untuk posisinya, harus diperhatikan. Sepi pen piston, oke, pasang. Ini jangan sampai lupa nih, ini sangat berbahaya kalau misalkan tertinggal untuk sepinya ini bisa membuat liner baret dekok panjang ya dari atas ke bawah sehingga ngebul dan ngelotok. Karena saya udah 3 kali nemuin yang lupa katanya, mungkin ataupun lupa ataupun disengaja, saya heran. Kemudian 2 buah pin dowel pasang. Nah, ini penting sekali supaya block liner itu center, piston gak cepat baret. Nah, di sini di bagian ini kasih lem dikit nih, kasih lem dikit ya, karena di bagian sambungan itu. Kemudian ini packing sengnya masih utuh ya bawaannya, jadi nggak saya buka, masih utuh, catnya belum ngelupas, jadi bisa kita pasang lagi. Kalau misalkan catnya udah pada ngelupas seperti di packing head, itu wajib diganti, nanti bisa terjadi rembas. Kasih oli aja bagian pistonnya dan liner. Kemudian langsung kita masukkan. Cara memasukkannya, kita masukkan ujung ring pistonnya dulu sambil kita tekan bagian punggungnya. Nah, seperti ini pakai kuku nggak ada juga bisa, jadi nggak perlu kuku panjang. Kemudian setelah masuk baru kita goyang-goyang supaya ring olinya dia masuk. Nah, oke, udah masuk nih, plug ya. Tinggal kita putar nih, putar ke atas seperti ini, ke bawah, ke atas, bawah. Kemudian tinggal kita pasang 2 buah pin dowel ya, atas dan bawah. Pastikan permukaannya bersih dari oli saat pemasangan packing ya. Kita pasang packing sengnya dulu, nanti lidah tensioner itu di atas packing untuk motor K56 ini. Nah, packingnya saya pakai original, jadi nggak saya kasih lem ya, nggak saya kasih lem tuh, lihat. Nah, kemudian lidah tensioner langsung di bagian atas. Nah, lidah tensionernya di atas seperti ini, jadi dia nyakopnya ke bagian blockhead itu centilanya. Nah, di sini nyakopnya. Untuk kondisi klep tidak bocor ya, sim-siman masih utuh semua, jadi nggak saya bongkar dan nggak saya setting sim-simannya. Nah, oke, langsung kita masukkan secara perlahan. Nah, kita ubah posisi, tinggal kita ketuk-ketuk aja dikit ataupun goyang, ataupun kalau mudah nanti plug sendiri. Nah, kita ngepasin. Nah, udah masuk seperti ini, udah rapat, dijamin. Kemudian tinggal kita pasang ring ya. Nah, kita posisikan dulu ini mesinnya sampai enak, soalnya ini kalau udah naik seperti ini gampang digubrak ini mesinnya. Nah, untuk businya belum saya bongkar, itu copot ya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita pasang ringnya. Cara pasang ringnya kita gunakan baut 10 ini. Nah, jadi cara masukannya seperti itu karena areanya sempit teman-teman ya. Kalau misalkan ditojos pakai curug itu nggak bakalan bisa lama lah. Kalau pakai ini ya mantap tuh. Jadi dia langsung masuk meskipun pakai curug 1. Curug itu telunjuk ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian pasang langsungin ke bautnya di pinggir, langsung murnya dimasukin ke kunci sok yang tipis seperti ini. Jadi kunci soknya juga harus depwell ya. Bisa juga pakai kunci T, cuman kalau pakai kunci T ya nanti nggak bisa pakai kunci torsi ya. Jadi kita harus punya kunci sok yang panjang seperti ini supaya saat penggunaan torsi itu mantap. Nah, langsung kita masukkan dulu seperti ini, kita kencangkan secara rata dulu teman-teman. Nah, pastikan sim-simannya nggak hilang, ada semua utuh. Kemudian langsung kita kencangkan ya, tuh langsung digubrak teman-teman ya. Soalnya ini udah berat, mesinnya berat. Nah, saya torsi di angka 25. Nah, saya juga kencenginya bertahap. Nah, seperti ini. Truk udah secara silang dulu ya teman-teman. Nah, kemudian ke bawah bertahap, kemudian ke atas. Nah, yang ini saya torsi di angka 25 mau 26 27 itu boleh teman-teman ya, toleransi. Kemudian yang pinggirnya ini saya torsi di angka 13.
Kalau di angka 15 itu terlalu keras, 13 Nm aja. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian langsung kita pasang rantai keteng, soldorin langsung ke bawah, masukin. Ini rantai ketengnya ganti baru nih. Nah rantai keteng tinggal tarik aja dari bawah seperti ini. Nah perhatikan di sini untuk proses pengetopan, karena kan kita udah tahu nih posisi topnya di mana. Piston berada di titik mati atas dengan melihat sepi magnet itu sejajar dengan segitiga di bagian crankcase atas. Nah ini udah tanda top. Teman-teman juga bisa lihat dicolok ya dari lubang busi juga bisa. Kemudian diputar-putar krukasnya pasti posisinya seperti itu. Kemudian di bagian blockhead ini kasih oli ya, kasih oli. Langsung kita proses pengetopan dan diperhatikan. Nah ini noken asnya ada in, ada X, jangan sampai pindah posisi. Nah yang X ini sejajar garisnya yang X ya, jadi kita patokan yang X kalau misalkan disimpannya yang X ya. Karena untuk gigi sintriknya ini in dan X itu sama, cuman kalau posisi penempatannya harus berbeda karena nggak sejajar ya, ada ngangkat dikit. Nah yang X harus sejajar, sedangkan yang in yang sejajarnya yang in. Jadi yang X-nya ngangkat ke belakang. Seperti itu teman-teman, harus diperhatikan di sini ya. Garis in dan X itu harus sejajar vertikal dengan blok mesin, seperti itu teman-teman. Nah posisinya seperti ini, harus sampai dengan sejajar. Jadi kita pasang yang X-nya dulu ya, jangan pasang yang in. Kalau yang in-nya dulu nanti bisa ngaco. Nah ini in sejajar, ini X sejajar. Nah seperti itu, posisi sudah top ya. Jadi seperti itu cara pengetopannya. Kita kasih oli lagi. Nah kemudian di bagian cop headnya kita ada 2 buah pin dowel. Nah ada 2 buah pin dowel kita pasang, harus sampai ngeklop masuk. Kemudian ini yang ini juga ada 2 buah pin dowel. Nah oke, sudah masuk semua, tinggal kita pasang baut-bautnya. Baut-bautnya dua macam nih, ada yang panjang pendek. Kalau yang panjang itu disimpan yang ada di pin dowelnya, itu yang panjang ya. Nah dan untuk pengencangan bautnya ini kita torsi harus rata teman-teman. Supaya apa? Supaya enggak macet noken as ketika diputar. Dan jangan terlalu keras, patokan di angka 15 Nm untuk ukurannya. Kalau misalkan terlalu keras nanti bisa meret, noken as bisa macet dan gak bisa diputar, sama kayak Satria FU. Nah cara ngencenginya seperti ini, dari bawah ke atas, kemudian tengah, langsung kita torsi ya, atas. Nah jadi rata teman-teman. Nah setelah dikencengin seperti ini, jangan dibiarin, dicek. Nah diputar, dicek ya, jangan sampai seret. Nah kita pakai magnet supaya mudah. Nah ini lancar dan enteng. Kalau misalkan seret nanti nggak ada tenaga ya, harus enteng teman-teman. Tandanya ini pengencangan baut kop itu udah mantap. Kemudian pasang penekan tensioner otomatis, ada packingnya, kita putar menggunakan obeng min ke kanan sampai dengan mengunci. Kemudian langsung kita pasang bautnya dan langsung kita kencangkan. Setelah kencang kita putar ke kiri sampai dengan menekan. Nah ini kan keteng baru nih, jadi pendek banget, bagus banget ini. Kemudian jangan lupa diputar lagi, lancar. Nah ini di bagian lidah tensioner atas kita pasang. Nah bautnya berbeda ya, warna putih. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10. Nah kita cek sim-simannya. Dan untuk celahnya ini yang in 0,10 ya teman-teman, yang X 0,15. Nah ini kondisinya 0,15X, in 0,10 longgar, 15 longgar. Kemudian pasang gigi starter besar, kemudian gigi starter kecil. Nah ini terbalik. Nah posisinya dari dalam ke sini. Nah tuh seperti itu teman-teman, jangan sampai terbalik. Nah kemudian kita pasang bosnya, ada bosnya ya. Kemudian langsung kita pasang magnet. Kemudian kita pasang ring, kemudian mur. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah secukupnya saja. Oke, setelah kencang seperti ini, mantap. Kemudian tinggal kita pasang 2 buah pin dowel. Kemudian di bagian blok spool udah ada packing. Kalau packing original nggak rusak, nggak perlu diganti ya. Kalau misalkan sobek dan robek itu wajib diganti. Kemudian kita langsung pasang throttle body sama bonitnya di bawah saja ya.
karena motor GTR itu di bagian atas itu dukdak, apalagi Sonic sama kalau CBR lebih mudah, CBR 150 ya, boleh dipasang di bawah. Kemudian kita buka menggunakan obeng min besar. Nah di sini ada o-ringnya ya, takut jatuh di situ. Kemudian kunci L6. Kita pastikan lagi, harus cek apakah topnya sudah sesuai atau tidak ya. Nah dengan cara kita buka di sini, kita putar menggunakan kunci 17, kita lihat garis tanda top. Nah tanda top. Kemudian di situ sudah sejajar. Ini sudah mantap teman-teman ya. Kita pasangkan lagi. Nah, kemudian tinggal kita isi oli. Nah, untuk takaran olinya mau dikasih 1,2 ataupun 1,3 itu mantap ya. Nah, di atasnya juga kasih oli ya semuanya. Kemudian di sini ada seal kita pasang ya. Sealnya. Dinamo starter udah kita pasang ya. Dinamo starter dipasang dulu ya. Takut jatuh nanti olinya lambere seperti itu teman-teman. Langsung kita pasang seal dan baut, kencangkan menggunakan kunci L6. Nah proses perakitan di bawah ini sudah selesai teman-teman ya. Kemudian tinggal kita pasang busi yang barunya ini. Nah oke, langsung kita kencangkan secukupnya saja ya, menggunakan kunci busi 16 seperti biasa. Nah oke, udah cukup. Kemudian udah dirakit nih ke rangkanya nih, soket kecepatan, kemudian soket spool, kemudian selang injektor, kemudian max, kemudian ini O2, semua udah kita pasang ya. EOT, O2, kop busi, kemudian kabel massa, selang hawa udah. Nah kita tes hidupkan teman-teman, tanpa ada air radiator dulu untuk proses pengecekan ya. Nah kemudian tinggal kita matikan, kita pasang radiator, kemudian kita isi air radiatornya sampai penuh dan habis dikuras. Tangki cadangannya kita tambah di bagian reservoir tank, hidupkan motornya, kemudian ketika kurang isi lagi, seperti itu kurang lebih. Kita buka dulu tutupnya sampai dengan 3 menit ya, sampai dengan airnya panas. Ketika digeber-geber si air radiator jangan sampai menyembur ya. Kalau misalkan menyembur ada kendala di bagian packing head. Jadi seperti itu. Nah ini kondisinya bagus, ketika di blyer mantap dan tidak ada kendala nyembur-nyembur. Jadi seperti itulah tutorial singkatnya ya.